might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Proses pembuatan strategi dan perencanaan pemasaran melalui 6 tahap sebagai berikut. Yang pertama, market segmentation analysis. Yang kedua, market strategy formulation. Ketiga, positioning approach. Keempat, marketing objectives. Kelima, marketing mix. Dan keenam, marketing plan. Namun, pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan berfokus kepada market strategy formulation, positioning approach, dan marketing objectives. Marketing strategi. Strategi pemasaran adalah proses penyeleksian, rangkaian tindakan dari berbagai alternatif yang ada, termasuk di dalamnya pemilihan kalangan pelanggan tertentu secara spesifik, metode komunikasi, penyaluran distribusi, dan struktur penentuan harga. Para ahli biasa mendefinisikan strategi pemasaran sebagai kombinasi antara target market yang terpilih, positioning approach yang diterapkan, dan marketing mix yang terdiri dari 8 P's, yaitu product, place, promotion, price, people, packaging, programming, dan partnership. Positioning adalah proses memasukkan service dan marketing mix untuk mengisi tempat tertentu di dalam pikiran pembeli yang menjadi target market. Untuk mencapainya, suatu perusahaan harus mempunyai fitur pelayanan yang unik dan berbeda. Marketing objectives adalah hasil usaha dari hospitality dan travel organization untuk mencapai target market dalam jangka waktu tertentu. Umumnya adalah 1 atau 2 tahun. Marketing strategy formulation. Pada tahap paling awal, kita harus memilih alternatif strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh perusahaan. Setidaknya ada 3 alternatif strategi pemasaran, yaitu alternatif strategi berdasarkan fokus target market, alternatif strategi berdasarkan produk life cycle, dan alternatif strategi berdasarkan posisi sektor industri. Pertama adalah alternatif strategi pemasaran berdasarkan fokus target pasar. Dibedakan menjadi 2, yaitu differentiated marketing strategy, yaitu metode yang menyadari adanya perbedaan kebutuhan pada setiap target pasar, sehingga pemasaran dilakukan dengan menggunakan individual marketing mix. Dibagi menjadi 3, yaitu single target market strategy, concentrated marketing strategy, dan full coverage marketing strategy. Kedua, undifferentiated marketing strategy, metode yang menyadari dan melihat adanya perbedaan kebutuhan target pasar, tetapi menggunakan marketing mix yang sama untuk seluruh target pasar. Mereka menolak adanya perbedaan saat memasarkan suatu produk. Single target market strategy. Single target market strategy dikenal juga dengan sebutan niching. Populer di kalangan pasar yang lebih kecil atau yang biasa disebut smaller and low market share. Metode ini memilih satu target pasar saja dengan tujuan menjawab kebutuhan pasar dengan lebih komprehensif daripada organisasi yang lainnya. Esensinya adalah spesialisasi dan menghindari kompetisi dengan kepala sektor industri. Dalam jangka panjang, diharapkan single target market strategi ini menjadi suatu asosiasi yang kuat dengan target pasar atau produk tertentu, dan reputasi excellent service harus dibangun. Contohnya adalah Elgotrax. Concentrated marketing strategy. Concentrated marketing strategy dikenal juga dengan sebutan partial segmenters. Mirip dengan single target market strategy, metode ini tidak hanya memilih satu target market saja, melainkan memilih beberapa target market dan berkonsentrasi kepada mereka. Kebanyakan hotel dan resort independen menerapkan strategi ini. Berhadapan dengan pesaing dari dunia global lodging chain, mereka membuat desain yang unik, menambahkan servis dan personal touch yang menarik perhatian para traveler. Mereka menawarkan suatu produk yang dapat menjawab kebutuhan beberapa target segmen.
Contoh, hotel dan restoran lokal. Ketiga adalah full coverage, dikenal juga dengan sebutan full segmenters. Merupakan strategi yang mengeluarkan biaya paling besar di antara strategi lainnya. Biasanya diterapkan oleh industri sektor leader yang berbasiskan chain dengan beberapa branch location. Full coverage memberi servis kepada setiap target marketnya dengan cara terpisah dan unik. Mereka menyadari setiap target market memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya adalah konsep brand segmentation yang terjadi pada beberapa hotel, misalnya Marriott International yang membangun beberapa hotel yang kuat untuk melayani market-market segmen tertentu. Undifferentiated marketing strategy. Undifferentiated marketing strategy disebut juga sebagai combiners. Combiners mengetahui bahwa setiap segmen memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi berkonsentrasi pada kebutuhan pelanggan yang sama. Fokus pada kesamaan kebutuhan yang dimiliki pelanggan dan mencoba membuat produk dan promosi dengan satu marketing mix saja. Semua target market dikombinasikan menjadi satu. Keuntungan dari penerapan sistem ini adalah mengurangi kelemahan dari metode segmentation, seperti cost, kesulitan memilih segmen yang terbaik, dan kesulitan bagaimana cara mendeliver service yang cukup baik untuk segmen tersebut. Misalnya adalah McDonald's. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari alternatif strategi pemasaran berdasarkan fokus target market. Alternative Marketing Strategies for Product Life Cycle Stage atau yang disebut PLC. Ide dasar di PLC ini yaitu semua produk dan jasa melewati tahap yang sama selama sejarah mereka. Mereka lahir, tumbuh, dan berkembang sampai pada tingkat pematangan bersama. Produk dan jasa mempunyai 4 tahapan. Efektivitas strategi pemasaran yang berbeda bervariasi dengan tahapan PLC. Setiap strategi butuh untuk beradaptasi sehingga menemukan tantangan baru pada setiap tahap. Tahapannya yaitu Introduction, Growth, Maturity, dan Decline. Tahap yang pertama yaitu Introduction Stage Strategies. Dimulai saat jasa baru pertama kali diperkenalkan secara umum. Tahap ini adalah tahap di mana profit yang didapatkan rendah, karena sebagian dari profit tersebut digunakan untuk promosi dan untuk yang lain-lain yang diperlukan dalam memperkenalkan perusahaan kepada pasar yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Contoh dari tahap ini adalah space tourism. Tapi contoh ini tidak bisa dicapai oleh kebanyakan orang karena hanya orang yang mempunyai banyak uang yang dapat mengikuti space tourism ini. Contoh yang bisa dicapai oleh banyak orang yaitu wifi yang ada di kamar hotel, restoran, airport, cruise, dan kereta. Namun pesaing akan dengan cepat meniru contoh yang ini karena pada chapter 2 sudah dijelaskan bahwa jasa itu sangat lebih mudah ditiru daripada produk. Dalam tahap ini ada 4 strategis yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah rapid skimming strategy, yaitu harga tinggi dan promosi juga banyak. Harga tinggi dikenakan untuk mendapatkan laba yang setinggi mungkin dan dipromosikan secara besar-besaran. Contohnya adalah iPhone. Yang kedua adalah slow skimming strategy. Pada tahap ini, promosi tidak dilakukan secara besar-besaran karena potensi customer yang akan ikut sangat kecil. Tapi banyak yang sadar dengan jasa tersebut. Contohnya adalah space tourism. Yang ketiga adalah rapid penetration strategy. Harga yang dipasang murah untuk mendapatkan pasar yang sebanyak mungkin dengan promosi yang besar. Ini membuat pesaing mengcopy dengan cepat strategi ini. Contohnya adalah low cost airlines carriers atau LCCS. Yang keempat adalah slow penetration strategy. Jasa diperkenalkan dengan harga yang murah, tapi tidak dipromosikan dengan besar juga. Contohnya adalah perusahaan dengan biaya yang murah. Tahap kedua adalah growth stage strategies. Pada tahap ini, penjualan naik dengan sangat cepat, profit meningkat, tapi juga banyak pesaing yang masuk. Strategi yang digunakan dalam tahap ini adalah
meningkatkan kualitas jasa dan memberikan fitur elemen jasa yang baru. Yang kedua, mengejar target pasar yang baru, kemudian menggunakan saluran distribusi yang baru, kemudian menurunkan harga untuk menarik customer yang sensitif terhadap harga, dan yang terakhir, mengubah fungsi iklan dari hanya membuat orang sadar akan adanya suatu produk tersebut menjadi membuat orang ingin membeli atau memiliki produk tersebut. Contohnya yaitu pada sektor cruise ada ditambah rekreasi baru, hiburan, fitness dan spa, dan jasa makanan malam di dalam cruise tersebut. Dan sekarang juga ada ice skating dan rock climbing juga yang ada di cruise. Contoh kedua adalah smart card di kasino. Tahap yang ketiga yaitu maturity stage strategies. Karakteristik dari tahap ini adalah laju pertumbuhan penjualan yang sangat lambat. Sektor yang termasuk dalam tahap ini adalah lodging, restoran dan food service, airlines, dan car rental. Ada strategi yang dapat digunakan dalam tahap ini, yaitu market modification strategy. Strategi ini yaitu menambah target market yang baru dan mencoba untuk mengubah yang bukan pengguna menjadi pengguna. Contohnya adalah frequent flyer pada airline dan guest frequent di hotel. Yang kedua adalah product modification strategy. Esensi dari strategi ini adalah memajukan organisasi pelayanan atau produk untuk menjadikan mereka lebih baru. Contohnya, seragam pada pramugari di pesawat diganti yang baru dan kursi diganti. Padahal pelayanan sama, tapi ada suasana yang baru. Yang ketiga, marketing mix modification strategy. Penjualan bisa distimulasikan juga dengan mengubah marketing mix. Contohnya, untuk promosi restoran, menggunakan voucher atau promosi penjualan lainnya untuk meningkatkan volumenya. Yang keempat, brand extension strategy, yaitu menambah jenis produk dengan penawaran yang sudah ada. Contohnya, Hilton Hospitality yang menawarkan online store di mana customer bisa membeli linen, aksesori, elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah decline stage strategy. Ada saatnya di mana perusahaan mencapai titik kejenuhan bagi pelanggan sehingga pelanggan memutuskan untuk menolak produk tersebut. Jika penjualan mencapai tahap ini, hal yang biasa dilakukan yaitu mengurangi cost agar perusahaan tetap bisa bertahan, atau dengan menciptakan konsep yang baru yang mengikuti minat pasar. Kemudian, alternative marketing strategies by industry sector position. Ada 4 sektor dalam industri ini, yaitu leaders, challenge, followers, dan niches. Yang pertama adalah market leader strategies. Strategi ini terbentuk atas dasar kemenangan. Pada saat organisasi menjadi pemimpin dalam bidangnya, mereka akan memegang teguh posisi sebagai nomor 1. Banyak dari pesaing yang mau jadi nomor 1 untuk mengambil market share dari pemimpin. Ada 3 strategi dalam market leader strategi ini, yaitu yang pertama adalah expanding the size of the total market. Dalam strategi yang pertama ini ada 3 cara. Yang pertama adalah mencari target pasar yang baru. Yang kedua adalah mengembangkan kegunaan baru dari servis atau fasilitas. Dan yang ketiga adalah meyakinkan pelanggan untuk menggunakan jasa dan fasilitas lebih sering lagi. Kemudian protecting market share, di mana pemimpin berpegang pada pelanggan ketika para pesaing mengamati bisnis mereka dengan melanjutkan inovasi dan terus menambahkan layanan baru ataupun meningkatkan layanan baru tersebut. Kemudian expanding market share. Expanding market share ini dengan memperluas saham pasar dengan menambahkan pelayanan baru, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pengeluaran pemasaran, atau memperoleh organisasi yang kompetitif.
Strategi selanjutnya adalah Market Challenger Strategy. Pada strategi ini, organisasi memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam tawaran untuk saham pasar. Ketika pesaing melawan pemimpin, mereka biasanya melakukannya dengan kampanye iklan yang komparatif. Misalnya, Burger King beberapa kali mengcompare menu item dengan McDonald. Kemudian Wendy's dengan cerdasnya menjatuhkan McDonald dan Burger King secara langsung dalam promosi Where's the Beef. Ada tipe dari perlawanan dari pesaing. Yang pertama adalah frontal atau head on, yaitu melawan secara langsung dan terang-terangan. Yang kedua adalah flank, yaitu melawan pemimpin pada saat pemimpin sedang lemah. Dan yang ketiga adalah encirclement, yaitu memasang serangan dalam semua bidang. Yang keempat bypass, yaitu menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Dan yang terakhir guerrilla, yaitu lawan membuat perlawanan kecil tapi dilakukan secara periodik kepada pemimpinnya. Yang kemudian adalah market follower strategies. Organisasi pengikut menjauhkan diri dari setiap serangan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan kepada pemimpin. Ketika para pemimpin mempelopori konsep baru dan berhasil, para pesaing akan dengan cepat mengikutinya. Contohnya, American Airlines adalah yang pertama kali memperkenalkan frequent flyer program, dan sekarang hampir setiap airlines mempunyai program tersebut. Yang terakhir adalah market niche strategies. Organisasi yang lebih kecil juga menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar, tapi tidak selalu mengikuti mereka, yaitu dengan menemukan celah di mana ia bisa mengkhususkan diri. Contohnya, toko donat khusus dalam pembuatan donat dan menolak untuk memperluas usahanya dengan memasukkan fast food item. Selanjutnya, relationship marketing and strategic alliance. Mengembangkan strategi pemasaran, semua organisasi harus menempatkan penekanan pada membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan perantara, bahkan pesaing. Ada banyak perusahaan yang hanya mempunyai hubungan singkat di bidang hospitality dan travel industry. Relationship marketing membangun kesetiaan jangka panjang antara pelanggan, penyalur distribusi, dan pelengkap organisasi. Strategic Alliance merupakan hubungan spesial jangka panjang yang dibentuk antara dua atau lebih organisasi hospitality dan travel, atau antara organisasi hospitality dan travel dengan satu atau lebih organisasi di bidang lain. Berikut saya akan menjelaskan mengenai positioning approach. Arti kata positioning yaitu berartikan memposisikan. Dalam marketing diberlakukan teori positioning approach di mana para ahli menaruhkan ide-ide mereka dan memperluas konsep ide aslinya untuk mencapai target marketing. Dengan kata lain, marketer atau pemasar mengeluarkan sebuah image yang bagus atau dengan memberikan pelayanan untuk mempertahankan produk mereka. Berikutnya adalah reason for positioning. Yang pertama, human perceptual process, yang berartikan menggunakan imajinasi ataupun ide manusia untuk mencari tahu kebutuhan manusia. Ada marketer yang mengiklankan produknya secara tidak jelas ataupun membingungkan ke pelanggan sehingga membuat image produknya menurun. Jelas, singkat, dan simple, itulah kunci dari teori positioning ini. Yang kedua, intensify competition. Dalam hal ini, positioning juga merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan pelayanan dari sebuah image yang unik dan berbeda dari yang lainnya dengan cara memperhebat marketing kita sendiri. Seperti contohnya, Hertz merupakan pemimpin dari sebuah perusahaan rental mobil dan menjadikan perusahaannya menjadi nomor 2 di dunia. Dan beliau telah memperoleh image yang bagus dari pelanggannya. Yang nomor 3, volume of commercial message. Pada setiap harinya menerima banyak sekali iklan-iklan ataupun pesan dari komersial yang berupa promosi. Semakin banyaknya pesan iklan perharinya menyebabkan pelanggan susah untuk menyerap informasi apa yang mereka dengar
maupun secara visual. Untuk mendapatkan perhatian dari pelanggan, maka diberlakukan cara penyampaian yang khusus, jelas, dan cara promosi yang efektif. Berikutnya adalah essential for effective positioning, yaitu target market di kebutuhan pelanggan dan benefit yang dicari. Kemudian bidang perusahaan yang berkategorikan keanggotaan dan pesaing utama, dan kelebihan serta kekurangan bersaing dari organisasi, kelebihan dan kekurangan utama dari pesaing, dan yang terakhir sudut pandang pelanggan dari hubungan organisasi ke pesaing. Berikut ada 5D dari positioning. Pertama, documenting, menjelaskan benefit apa aja yang penting untuk pelanggan yang membeli pelayanan jasa maupun produk perusahaan tersebut. D kedua yaitu deciding, menentukan image yang bagaimana yang diinginkan pelanggan dalam target marketing. D yang ketiga adalah differentiating, memunculkan sebuah produk ataupun image yang menjadi ciri khas perusahaan itu sendiri dan berbeda dari perusahaan pesaing lainnya. D yang keempat yaitu designing, membuat sebuah produk ataupun pelayanan jasa menurut aspek dari para marketer yang sesuai dengan target market. Yang kelima, delivering, membuat usaha perusahaan yang menepati janji dan tidak hanya sekedar berbicara. Kita harus membuat pelanggan mempercayai kita dengan menunjukkan image dan kualitas yang bagus. Dalam dunia marketing, terdapat banyak cara untuk membuat image-image yang unik dan berkesan dalam pemikiran pelanggan. Mempunyai tempat khusus dalam pikiran pelanggan juga merupakan salah satu teknik positioning yang digunakan. Berikut adalah 6 kemungkinan dalam position approaches. Pertama, positioning on specific product features. Ini biasanya terkait dengan aspek pelayanan dengan benefit pelanggan. Contohnya, tempat spa yang disediakan khusus tamu wanita yang bermanfaat untuk meregenerasikan kulit mereka. Yang kedua, positioning on benefits, problem solution, or needs. Kita mendekatkan diri dengan pelanggan untuk mencari tahu apa kebutuhan pelanggan. Contohnya, kita melihat pernyataan iklan yang menunjukkan yang tagline-nya, "You will find yourself here." Dari situlah kita memberikan pelayanan jasa kita dan mendekatkan diri dengan pelanggan. Yang berikutnya, positioning for specific usage occasions. Ini dikemukakan di mana pelanggan akan menemukan benefit dalam pelayanan yang kita berikan. Seperti contoh, dalam sebuah resort akan menyediakan isi rangkaian acara yang spesial untuk event-event tertentu yang akan membuat pelanggan terkesan. Berikutnya, positioning for user category. Pendekatannya di sini adalah dengan mengenali pelanggan dalam sebuah grup tertentu. Contohnya adalah dari grup sebuah travel agent menyediakan perjalanan khusus yang romantis bagi para pelanggan yang baru menikah. Berikutnya, positioning against another product. Dalam dunia pemasaran, banyak sekali pesaing-pesaing yang tangguh untuk memasarkan produk ataupun jasa mereka. Contohnya adalah Burger King versus McDonald's. Maka dari masing-masing brand tersebut harus menunjukkan keunikan mereka dan berusaha untuk pelanggan agar tetap loyal terhadap mereka. Selanjutnya, positioning by product class dissociation. Ini adalah situasi di mana para pesaing ingin menunjukkan bahwa pelayanan mereka berbeda dari masing-masing perusahaan. Sebagai contohnya, Winstar Cruise memisahkan dirinya dengan garis perusahaan cruise lainnya untuk menunjukkan bahwa Winstar Cruise-nya sendiri mempunyai pelayanan yang jauh lebih sempurna dibanding cruises lainnya. Berikutnya adalah marketing objektif. Tahap berikutnya sebelum mengembangkan sebuah rencana marketing adalah membuat objek marketing dari setiap target market. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak boleh tanpa adanya marketing objektif. Berikut adalah benefit dari marketing objektif. Pertama, memberikan marketing manager sebuah cara untuk memproses goal mereka dan membuat penyesuaian dalam program kegiatan marketing. Yang kedua, menyediakan sebuah ukuran untuk manajemen untuk mengukur tingkat kesuksesan program dan kegiatan marketing. Ketiga, mewakili dalam hal penilaian terhadap standar kesanggupan kegiatan alternatif marketing. Berikutnya lagi,
menyediakan sebuah referensi untuk semua yang terlibat secara langsung dalam marketing. Kemudian memberikan arahan untuk tipe program dan aktivitas marketing yang diperlukan di periode tertentu. Berikutnya itu ada requirements of marketing objective. Ada dua hal yang seharusnya dihindari ketika menyusun marketing objektif, yaitu pertama, tidak langsung menyusunnya berdasarkan hasil-hasil periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak selalu adanya kesamaan antara hari ini dan esok. Yang kedua, tidak boleh dilandasi dengan penebakan dengan keraguan, perasaan, ataupun insting yang tidak logis. Penyusunan marketing objektif harus selalu berdasarkan penelitian dan analisis pada periode sekarang. Semua marketing objektif seharusnya pertama, target market spesifik, yaitu sebuah objek harusnya telah ditetapkan untuk setiap target market demi mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ketika sebuah objektif dijelaskan mendetil, maka biaya yang akan dikenakan terinci dengan jelas. Hal ini akan membantu kita menghemat pengeluaran biaya. Yang kedua, result oriented. Hasil harus selalu ditulis menggunakan standar ketentuan yang berlaku pada sistem marketing manager untuk mengontrol, mengukur, dan mengevaluasi kesuksesan dalam rencana marketing. Ketiga, kuantitatif. Dengan mencantumkan angka pada setiap objek, marketing manager dapat menentukan kuantitas dari kemajuan marketing dan melakukan tindakan yang benar jika diperlukan. Berikutnya adalah time specific. Biasanya objektif harus ditetapkan untuk periode waktu tertentu. Biasanya jarak waktunya 1 atau 2 tahun selama perencanaan marketing berlangsung. Akan tetapi bisa juga ditetapkan untuk seasonal, weekend maupun weekdays, ataupun kombinasi dari mingguan dan bulanan. Dan yang terakhir, saya akan membuat sebuah konklusi dari bab yang satu ini. Setiap organisasi atau perusahaan harus menentukan di mana mereka berada untuk masa depannya nanti. Membuat sebuah keputusan itu adalah bagian dari perencanaan. Maka dari itu, penelitian informasi marketing menyediakan dasar-dasar seperti yang telah diuraikan sebelumnya untuk membuat sebuah keputusan dalam marketing. Memilih strategi dalam marketing sama dengan memiliki peta untuk membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Meski dengan peta yang bagus dan canggih, terkadang ada orang yang juga tersesat. Lebihlah berhati-hati dalam membuat perencanaan untuk menuju tujuan akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.